Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan oleh mentor. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang laporan akhir orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah ASN P3K Angkatan 11 tahun 2023. Dan di sini saya ucapkan terima kasih untuk bimbingannya selama ini kepada Ibu Mentor dan kepada rekan-rekan semua. Titik lokasi di SD Negeri 02 Wanarejan, Angkatan 11. Next, perkenalkan nama saya Reni Pujasi, SPD. Lupa. Dengan NIP 3K seperti yang sudah di layar, unit kerja instansinya ada di SD Negeri 3 Taman. Saya mengajar kelas 1. Next. Nah, ini anak murid didik saya. Next. Untuk program kerja 5 tahun yang akan datang, saya mengacu dengan visi dan misi SD yang saya tempati, yaitu di SD Negeri 03 Taman, yaitu visi misinya adalah terdepan dalam prestasi, mulia dalam berbudi, dan siap berkompetensi berdasarkan iman dan takwa. Next. Rencana hasil kerja P3K program kerja 2002 sampai 2027. Tahun pertama yaitu yang pertama menyusun rencana pembelajaran, yang kedua melaksanakan pembelajaran dan bimbingan, yang ketiga menyaring peserta didik yang belum bisa membaca, yang keempat evaluasi proses dan hasil belajar, yang kelima inovasi pembelajaran, yang keenam mengikuti kegiatan KKG. Untuk tahun yang kedua ini program baru, yaitu membaca Asmaul Husna. Kemudian yang kedua meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan menggunakan media pembelajaran dan metode yang menyenangkan dalam belajar membaca permulaan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian tahun ketiga terlaksananya program P5 insya Allah ya, untuk program penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu pameran seni rupa. Di sini karena saya mengajar kelas 1, jadi sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Jadi nanti insya Allah akan kolaborasi dengan kelas 4 untuk melaksanakan pegelaran pameran seni rupa, karena di sekolahan saya itu sudah kesenian yang diambil adalah seni rupa. Kemudian tahun keempat yaitu mengembangkan keprofesian berkelanjutan dalam bentuk diklat atau penulisan karya tulis ilmiah, ya, yang sudah mungkin teman-teman juga paparkan, itu hampir mungkin semuanya sama ya. Untuk program kerja ini kita ambil kesempatan yang ada, ya, ini saya tulis di tahun keempat. Mungkin ada diklat di tahun kedua atau di tahun ketiga, ya tetap kita ikuti saja, ya, mengikuti diklat untuk mengembangkan keprofesian kita sebagai guru. Kemudian di tahun kelima yaitu perbaikan berkelanjutan. Di sini saya tidak terlalu banyak program karena takutnya tidak terlaksana dengan baik. Saya ingin program yang saya laksanakan itu secara istiqomah berkelanjutan, nah seperti itu. Jadi untuk tahun kelima saya lebih fokus untuk memperbaiki, yaitu perbaikan berkelanjutan, melakukan perbaikan dari program-program yang telah dijalankan. Untuk pemaparannya, yang pertama program 1 tahun pertama. Next. Tahun pertama yaitu menyusun rencana pembelajaran. Nah, tahapan kegiatannya menyempurnakan silabus, membuat prota promes, pemetaan KD, sampai membuat jurnal harian. Hasil kegiatannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Penerapan nilai akhlaknya, melaksanakan tugas kualitas dengan kualitas terbaik, yaitu kompeten melakukan tugas dengan kualitas terbaik. Okay? Semoga kita menjadi ASN yang kompeten. Next, selanjutnya. Untuk kegiatan yang kedua melaksanakan pembelajaran dan bimbingan. Karena saya guru kelas 1, tahapan kegiatannya menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan. Dengan murid yang banyak, saya mengkondusifkan kelas itu, ya, itu sangat membuat
sekali, apalagi ini posisinya di era digitalisasi. Untuk anak kelas 1 itu sudah mulai mengenal HP dan lain-lain. Itu saya harus membuat kegiatan yang menyenangkan, ya, mungkin banyak bermain dengan belajar seperti itu. Kemudian membimbing dan melatih peserta didik yang belum lancar dalam membaca. Kemudian memberi fasilitas siswa yang sudah bisa membaca dengan menyiapkan buku-buku cerita. Kemudian siswa dapat menceritakan kembali isi cerita tersebut. Ini bagi untuk siswa yang sudah bisa membaca, karena dari TK sudah bisa membaca. Di murid saya itu ada sebagian, mungkin setengah dari jumlah siswa itu sudah bisa membaca dan senang sekali dengan cerita, apalagi cerita hewan. Selanjutnya, nah, untuk membuat hasil kegiatan dari program kedua ini, yaitu menciptakan situasi belajar yang optimal dengan memfasilitasi, membimbing dan melatih peserta didik. Penerapan nilai akhlaknya, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, ramah cekatan solutif dan dapat diandalkan, dan selalu tidak lupa melakukan perbaikan tiada henti. Selanjutnya, kegiatan ketiga, next. Menyaring peserta didik yang belum bisa membaca. Nah, ini pasti yang akan dilakukan oleh guru kelas 1. Tahapan kegiatannya melakukan pengamatan terhadap peserta didik yang belum bisa membaca lancar, kemudian melakukan tes lancar membaca kepada seluruh peserta didik, kemudian melatih membaca bagi peserta didik yang belum membaca lancar dengan memberi waktu tambahan atau di sela-sela waktu luang. Biasanya saya ambil saat jam setelah pelajaran selesai, itu biasanya anak-anaknya belum pulang dulu untuk ditambahkan pelajaran sebentar untuk melatih setiap hari. Hasil kegiatannya yaitu meningkatkan minat baca peserta didik, penerapan nilainya yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan peserta didik, khususnya untuk kelas 1. Next. Kegiatan yang keempat pada tahun pertama yaitu evaluasi proses dan hasil belajar. Tahapan kegiatan melatih peserta didik mengerjakan instrumen penilaian, melakukan perbaikan bagi peserta didik dengan nilai di bawah KKM, melakukan pengayaan bagi peserta didik yang sudah tuntas. Hasil kegiatannya mendapatkan umpan balik dari kegiatan pembelajaran. Untuk nilai yang penerapan nilai akhlaknya yaitu memberi kesempatan peserta didik untuk berkontribusi dalam kegiatan belajar di kelas. Selanjutnya, nah, inovasi pembelajaran. Nah, di sini kegiatan kelima tahapannya yaitu merencanakan pembelajaran dengan baik, melibatkan peserta didik dalam pembelajaran. Kelas 1 sukanya menempel-nempel sama gurunya. Ya sudah, kita rangkul dan kita selalu memberikan pembelajaran dengan yang menyenangkan dan seperti ibu dan anak gitu. Jadi tidak ada guru dan murid, kamu harus duduk di kelas dengan anteng, tidak seperti itu. Saya menerapkan dengan merangkul anak kelas 1. Takutnya dia nggak mau sekolah, nggak mau berangkat, terus ibu bapaknya bingung, ini anaknya nggak mau berangkat kenapa? Karena gurunya galak. Nah, itu yang insya Allah tidak terjadi di kelas 1. Terus hasil kegiatan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Penerapan nilai akhlaknya melakukan perbaikan tiada henti dan memberi kesempatan peserta didik untuk berkontribusi. Selanjutnya, mengikuti kegiatan KKG. Nah, setiap bulan pasti kegiatan KKG ini pasti dilaksanakan. Ya, untuk kegiatannya yaitu melakukan diskusi guru di sekolah tentang proses pembelajaran, melakukan diskusi penyusunan prota, promes, RPP atau tentang isu-isu pembelajaran dan pendidikan, melakukan diskusi pembuatan media pembelajaran. Hasil kegiatannya meningkatkan kapasitas dan profesionalitas guru. Penerapan nilai berakhlak adaptif, yaitu terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Untuk tahun kedua, yaitu kegiatannya membiasakan membaca Asmaul Husna. Nah, sebenarnya kegiatan ini memang baru karena saya lihat di SD saya itu masih setelah mengutip
mengucapkan berbaris, mengucapkan visi dan misi, berdoa sebelum mulai pelajaran, itu belum ada gregetnya untuk kegiatan agamanya. Nah, makanya saya tambahkan untuk membaca Asmaul Husna. Nah, mungkin diterapkan dari kelas 1, nanti mungkin berlanjut di kelas 2 sampai kelas 6. Hasil kegiatan meningkatkan keimanan siswa untuk menghafal sifat-sifat Allah. Kemudian nilai-nilai berakhlak, menyiapkan peserta didik yang agamis. Selanjutnya, meningkatkan hasil belajar peserta didik, yaitu tahapan kegiatannya menyiapkan gambar nama-nama benda, menyusun kosakata sederhana menggunakan metode demonstrasi. Hasil kegiatannya tercipta pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Selanjutnya, untuk tahun ketiga yang tadi sudah saya paparkan di depan, yaitu terlaksanakan program berlima, yaitu program proyek penguatan profil pelajar Pancasila, pameran seni rupa. Ini dibuat bareng dengan kelas 4 ya. Insya Allah semoga berjalan dengan lancar. Next, selanjutnya lanjut. Tahun keempat, yaitu kegiatannya mengembangkan keprofesionalan berkelanjutan dalam bentuk diklat atau karya tulis, seperti yang sudah saya sampaikan di depan. Ya, setiap tahun ada ya kita mengikuti kegiatan diklat. Mungkin lebih maksimalnya di tahun keempat. Kemudian yang kelima selanjutnya, yang terakhir yaitu perbaikan berkelanjutan. Nah, ini saya ambil dari foto selama kita berdiskusi di sini. Tahapan kegiatannya mencari kekurangan dari setiap program yang telah dijalankan, kemudian menetapkan menyusun rencana perbaikan dan berdiskusi dengan teman sejawat, atau mungkin bisa meminta saran dari kepala sekolah apakah program ini berjalan dengan baik, apakah bisa diteruskan selama masa kontrak saya di situ. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya serahkan ke mentor. Terima kasih Bu Reni. Ya, bagus sekali dalam penyampaian sehingga rencana kerjanya selama 5 tahun ke depan. Saya tertarik dengan pembiasaan membaca Al-Husna. Bu Reni ada kelas berapa? Kelas 1. Kemudian banyak kelas 1 yang mungkin belum bisa membaca huruf Arab ya? Iya. Bagaimanakah rencana Bu Reni dalam pembiasaan Asmaul Husna itu? Kalau mungkin anak kelas 1 yang belum bisa membaca huruf Arab, pembiasaan Asmaul Husnanya kira-kira bagaimana? Oke. Untuk pembiasaan Asmaul Husnanya, saya pernah sebelum di SD Negeri 03 Taman, saya memang pernah mengabdi di SD yang notabene SDIT. Nah, itu menerapkan pembacaan pengucapan Asmaul Husna dengan gerakan dan nyanyian, dan itu sangat disenangi oleh kelas 1. Seperti misalnya ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Kudus, ya Salamu ya Mu'min, dan seterusnya. Itu nanti menggunakan gerakan dan itu akan dihafalkan oleh anak-anak kelas 1. Apalagi saat kelas 1 itu sangat bisa meniru dan cepat menghafal. Ya, seperti itu Bu Mentor. Jadi menggunakan lagu. Rencana yang akan dilaksanakan yang kedua. Kira tidak ada pertanyaan lagi, cuma saran saya. Karena tadi rencana, kalau rencana kan belum terlaksana. Kalau bicara di jalan, terlihat kok sudah sampai tadi Pak, sudah terlihat fotonya sudah dilaksanakan. Yang namanya rencana tadi belum dilaksanakan. Kita kan baru angan-angan saya nanti 5 tahun ke depan mau apa saja. Dan saya harap Bu Reni sebenarnya punya kompeten dan punya jadi
rencanakan dengan semaksimal mungkin apa yang bisa kita rencanakan selama 5 tahun ke depan supaya apa selama masa kontrak ini pemerintah bisa melihat kita kan katanya di kontrak nih inginnya supaya diperpanjang.